Selamat datang kami ucapkan pada yangmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Kurniawan, guru SMP Negeri 1 Buang, Kabupaten Bungo, sekaligus sebagai mahasiswa TPI dalam jabatan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi tahun ajaran 2023. Penguji mungkin yang saya hormati, pada video pembelajaran berikut ini saya akan mengangkat tema menjadi pribadi yang berintegritas dengan sifat amanat dan jujur di kelas 8 Paseli. Negeri Jambi elok sekali, ikon kebanggaannya gentala arasi. Mohon waktunya Bapak Ibu penguji untuk melihat tayangan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak berikut sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Oke, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa kepada ketua kelas. Bapak minta untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cinta akan negerinya, apa yang harus kita lakukan? Dengan cara apa? Salah satu dengan cara menyanyikan lagu wajib nasional. Oke, Bapak tawarkan, hari ini kita mau nyanyi lagu apa? Tanah airku. Tanah. Air. Oke, bukan tanah air itu. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Tangan dikepalkan di dada. Bukti cinta kita kepada Indonesia. Semuanya. Kan tergerak
lagu Tanah Airku tadi bangkitkan rasa cinta kita terhadap Indonesia. Terharu nggak kita mendengarnya? Kalau dalam hati kita masih terharu, berarti itu membuktikan bahwasanya kita mencintai Indonesia. Oke, sebelum kita masuk pelajaran, Bapak ingin absen dulu. Siapa yang nggak hadir pada hari ini? Aldo ya. Kenapa? Sakit perut. Kenapa Aldo sakit perut? Oke, jadi kesehatan itu penting dijaga. Penting dijaga. Pola makanan harus dijaga. Jangan seperti kerbau di sawah hutan dirima. Apa yang nampak itu dimakan. Paham? Jadi pola makanan harus dijaga. Jangan meminum minuman yang mempunyai zat kimia yang tinggi. Jangan memakan makanan yang mempunyai zat-zat yang tidak baik. Oke? Kesehatan itu kita yang jaga. Terus, Bapak ingin tanyakan, masih ingat tak pelajaran kita yang pertemuan kemarin? Masih. Tentang apa? Tentang kita. Oke. Beri tepuk tangan untuk Lisa Putri. Oke. Nah, kitab-kitab Allah berapa yang kita ketahui? 4 apa? Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat. Oke, kalau seperti itu berarti sudah paham tentang pelajaran yang tahun minggu kemarin. Berarti hebat semuanya. Oke, kita masuk pada pertemuan kita selanjutnya, bab 3 tentang menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Nah, anak-anakku sekalian, ini nanti tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sikap amanah dan jujur. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan dalil sifat amanah dan jujur. 3, siswa mampu menyebutkan bentuk-bentuk amanah. 4, siswa mampu menyebutkan contoh perilaku amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Nah, sebelum Bapak masuk pada tentang apa itu jujur dan apa itu amanah, Bapak ingin kasih lihat gambar berikut ini. Ada yang kelihatan? Kelihatan? Kelihatan. Oke. Ini gambar apa? Pejabat pendidikan korupsi. Nih. Pejabat pendidikan KPK. Ini. Pejabat pendidikan. Nah, timbul pertanyaan, kenapa bisa pejabat tertangkap KPK? Karena penjabat tidak amanah dan beri tepuk tangan untuk Lida. Jadi ketika pejabat diberi amanah, dia korupsi, akhirnya tertangkap KPK, masuk penjara. Nah, anak-anakku sekalian, di Indonesia kita banyak kok orang pintar. Kita tidak krisis orang pintar. Kita tidak krisis orang hebat. Di Indonesia kita krisis orang yang jujur dan kita krisis orang yang amanah. Kalau semuanya sudah jujur pejabat, kalau semuanya amanah, maka Indonesia akan maju. Maka kita tidak akan melihat lagi yang lapar, kita tidak melihat lagi rakyat yang miskin. Kita melihat pembangunan merata di mana-mana. Kita akan melihat eloknya Indonesia kita tercinta. Tetapi sampai detik ini, pejabat setingkat menteri, gubernur, bupati, mereka korupsi. Ketika diberi amanah, ketika diberi kepercayaan, ketika diberi jabatan, mereka tidak amanah dan tidak jujur dengan jabatan yang mereka miliki. Akhirnya mereka korupsi, masuk penjara. Anak-anak sekalian, ketika nanti kamu dewasa, mungkin di sini ada yang di gubernur, ada yang di bupati, DPR dan lain sebagainya. Yang paling kecil kamu akan menjadi kepala desa dan ketua BPD dan lain sebagainya. Jangan korupsi.
Oke? Nah, itu sekalian. Ini kita lihat pengertian amanah. Amanah berasal dari kata dalam bahasa Arab amanatan, yang berarti aman, tentram, tenang, dan hilang rasa takut. Sementara dalam bahasa Indonesia amanah diartikan sebagai sesuatu yang dititipkan kepada orang lain, keamanan dan ketentraman, dan dapat dipercaya. Intinya amanah itu dapat dipercaya. Dapat dipercaya? Itu aja intinya. Lanjut. Nah, ini adalah tentang sifat amanah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addil amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bi. Innallaha kana sami'an basira. Yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh Allah sebaik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Nah, lanjut. Nah, ada pembagian amanah. Pembagian amanah. Amanah terbagi 3. Yang pertama amanah kepada Allah. Kedua amanah kepada sesama manusia. Yang ketiga amanah kepada diri sendiri. Amanah kepada Allah contohnya apa? Salat. Allah nyuruh kita sholat. Allah nyuruh kita puasa. Allah nyuruh kita zakat. Jika kita tidak melaksanakan sholat, berarti kita tidak amanah terhadap Allah. Jika kita tidak puasa, berarti kita tidak amanah kepada Allah. Paham? Yang kedua, amanah kepada sesama manusia. Ketika Yulianti dititipkan sebuah kado dari Sahrul Ramadhani untuk diberikan kepada Elis Cantika. Tahu-tahu sama Yulianti dibukanya kado, diambilkan sedikit isi kado tersebut. Amanah enggak? Ya. Itu salah satu melanggar amanah terhadap sesama manusia. Ya. Nah, yang selanjutnya ada amanah kepada diri sendiri. Contoh, Allah suruh kita jaga kesehatan. Kita punya kesempatan Allah suruh kita menuntut ilmu. Itu kalau kita tidak belajar, bolos, tidak sekolah, itu salah satu bentuk tidak amanah terhadap diri sendiri. Aduh, kantuk ini nampaknya. Berdiri semua. Berdiri. Semua berdiri. Bapak ada kuis. Kuis. Ini apa? Ini? Ini? Lem ya. Ketika Bapak angkat pena, posisi tangan. Ketika Bapak angkat spidol, posisi tangan. Kening. Pegangnya kening. Ketika Bapak angkat lem, posisi tangan di sini. Paham? Paham? Oke, lanjut. Lanjut. 1. Posisinya tangan kanan ya. 1, 2, 3. Yang lambat berarti ikut teman kita hukum, oke? 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Selanjutnya, setelah Bapak menyampaikan materi, Bapak ini kalian membentuk sekitar 5 kelompok. Bapak bagi kelompoknya. Bapak bagi apa kamu yang bagi? Bapak. Mas Bapak kok dapat 5 kawan, 5 kelompok. Berarti gabung meja.
Ada tugas hari ini kita membuat sebuah proyek, membuat poster tentang jujur dan amanah. Bisa? Tahu poster? Poster amanah? Oke, apa semuanya sudah bawa kertas? Sudah bawa gunting? Yang semuanya sudah bawa lem? Oke, berarti itu kelengkapannya. Berarti silakan kalian buat poster tentang sifat amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita tempelkan di mading dan di kelas kalian. Paham? Kelompok yang paling bagus nanti kita beri aplaus. Oke? Oke. Lanjut. Kerjakan. Nah, oke, udah semuanya? Coba angkat poster yang kalian buat. Oke, lihat. Berani jujur surga. Oke. Ini prestasi penting jujur yang utama. Lihat, ini tentang amanah kan anak-anak untuk selalu berperilaku jujur agar masa depan nanti tetap menjadi orang baik. Oke, ini sudah ya? Belum? Jujur itu indah juga membawa berkah. Nah, ini poster apa? Lihat. Oh, poster wanita cantik. Orang yang suka berkata jujur mendapat 3 hal: kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Wow. Oke, selanjutnya kita beri aplaus untuk kita semua. Selanjutnya tugas kita adalah mempresentasikan atau memaparkan yang telah kamu buat. Kita minta pada kelompok mana? Kelompok 1 duluan. Oke, silakan. Siapa perkiraannya untuk kelompok Linda? Silakan Linda, ke depan. Iya. Oke. Amanahkan anak-anak untuk selalu berperilaku jujur agar di masa depan tetap menjadi orang baik. Dan juga menurut kelompok kami, amanah adalah hal yang sangat perlu diterapkan dari sekarang untuk kesuksesan di masa depan. Oke, beri aplaus untuk Linda. Oke, selanjutnya setelah kita presentasi semua, sudah kamu jelaskan semua, telah kamu paparkan apa yang kamu buat semuanya, selanjutnya poster yang kamu buat kamu tempelkan di kelas kamu dan di mading. Untuk kelompok 1, kelompok berapa ini? Kelompok 4 dan kelompok 5 tempel di mading. Untuk kelompok 2 dan kelompok 3 ditempelkan di kelas. Oke? Ayo kita kerjakan. Yang di kelas kita tempel. Yuk. Mulai tempel di mana? Di belakang. Oke.
mading dan di dinding-dinding kelas kamu. Selanjutnya silakan kerjakan tes pada halaman 91 pilihan ganda. Oke? Halaman 1 pilihan ganda dari 1 sampai 10 dikerjakan. Bapak beri waktu 30 menit cukup. Banyak aman. 20 mah? Oke, silakan dikerjakan. Biarkan hujan basahi bumi, basahi semua mimpi yang pernah mati. Biarkan berkembang, tumbuh dan bersemi semua bunga-bunga negeriku ini. Dinginnya hujan, sadarkan kita, terlalu lama kita telah terpenjara diam tak berdaya. Setelah Bapak lihat dan Bapak evaluasi yang kamu buat, ternyata alhamdulillah sudah mengerti semuanya dan mendapat paling rendah nilai di angka 80. Yuk, beri fokus kita semua. Nah, oke, selanjutnya sebelum kita tutup kelas hari ini, Bapak ingin menyampaikan bahwasanya jujur adalah hal yang patut dimiliki oleh setiap manusia yang hidup di muka bumi ini, baik itu anak kecil, remaja, dewasa, orang tua, pejabat dan sebagainya, harus berlaku jujur. Di samping itu, kita harus berlaku amanah, baik terhadap Tuhan, terhadap Allah, terhadap manusia, lebih-lebih lagi terhadap diri sendiri. Oke? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Sudah paham semuanya? Paham? Oke, kalau sudah paham, untuk pelajaran minggu depan kita akan mempelajari tentang makanan yang halal dan minuman yang halal. Oke? Paham? Sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Sebelum kita akhiri, Bapak ada sebuah kata-kata inspirasi untuk kalian semua. Oke? Oke, kalian ke depan. Menjadi jujur mungkin tidak membuat Anda memiliki banyak teman, tetapi kita akan selalu membuat Anda menjadi teman yang tepat. Tidak peduli sepak bola seorang wanita, jika kebenaran dan kejujuran tertulis di wajahnya, dia akan menjadi wanita yang sangat cantik. Jadi, mau jelek pun seorang wanita tersebut, kalau dia sudah jujur, dia adalah idaman semua pria. Dia tidak cantik. Boleh pun kok begitu pun sebaliknya. Kalau perempuan itu cantik, tapi tidak berlaku jujur dan amanah, suka berbohong dan tidak dapat percaya, maka dengan sendirinya orang tersebut akan terlihat jelek di mata kita. Paham? Oke, sebelum kita tutup kelas, kita minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum pulang. Kepada kelas, kami persilakan. Oke, sebelum kita tutup kelas hari ini, nanti Bapak ada masukkan share video YouTube, link YouTube Bapak share ke grup kalian kelas 8. Coba nanti di rumah kalian rangkumkan atau ringkaskan arti dari maksud video tersebut. Paham? Oke? Dan kita alhamdulillah
Kita akhiri dengan kelas kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji UKIN yang sangat saya hormati. Demikianlah video pembelajaran menggunakan metode Project Based Learning atau PJBL. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat bagi pribadi dan menjadi inspirasi bagi seluruh pendidik yang melihat tayangan saya di YouTube hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya, pesan saya kepada seluruh pendidik di Indonesia dan di saya pribadi khususnya, jadilah guru yang berarti, yang punya visi misi membangun generasi di negeri ini agar lebih mandiri dan punya potensi. Di akhir video ini, saya ingin memberikan 2 buah pantun burung cendrawasih dari Pantai Senggigi. Burung dara bersiul di pagi hari. Terima kasih Bapak Ibu penguji atas penilaian yang diberi. Mudah-mudahan sukses selalu dan hidup selalu diberkahi. Tupai melompat terkena tali. Tadi berasal dari Kabupaten Batanghari. Sampai jumpa Bapak Ibu penguji di UIN STS Jambi. Doakan saya lulus menjadi guru profesi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.